Oke, jadi ketika gue sedang ingin bersantai dengan menonton kartun dari HBO Go, gue jadi kepikiran untuk nonton kartun Scooby-Doo Mystery Incorporated. Ya, sekalian nostalgia sedikit, dan siapa tahu ada yang bisa gue bahas dari kartun tersebut. Tapi tiba-tiba dari hasil pencarian Scooby-Doo, gue menemukan kalau kartun ini telah melakukan banyak sekali crossover dengan berbagai macam media. Dan gue jadi teringat kalau baru-baru ini, Scooby-Doo sedang melakukan collab dengan kartun Courage the Cowardly Dog. Jadi gue memutuskan untuk pindah ke layanan streaming lain untuk menonton movie baru ini. Dan setelah gue menonton film ini, gue merasa kayaknya bakal jadi pembahasan yang menarik. Dan ya, di video kali ini gue bakal membahas alur cerita dari film Strike Out Nowhere, Scooby-Doo Meet Courage the Cowardly Dog. Dikarenakan gue bakal membahas alur cerita dari film ini, jadi sedikit peringatan kalau video ini bakal mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton film ini, sangat gue sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Tapi kalau kalian udah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, film ini dibuka dengan kegiatan normal yang dilakukan oleh Scooby-Doo dan gengnya, yaitu menangkap kriminal yang selalu menyamar menjadi berbagai macam makhluk menyeramkan. Oh ya, sedikit info, dari seluruh geng Scooby-Doo, Shaggy, Fred, dan juga Scooby disuarakan oleh aktor yang sama di kartun Scooby-Doo Mystery Incorporated. Untuk Velma dan Daphne sendiri memang disuarakan oleh aktor yang berbeda, tapi menurut gua aktor baru ini mampu memberikan performa yang solid. Ketika mereka sedang mengungkapkan siapakah dalang dari kriminal yang baru saja mereka tangkap, tiba-tiba Scooby mendengar suara yang sering muncul dari kartun Courage. Dan suara ini tidak bisa didengar oleh teman-temannya. Seingat gua, suara ini bakal muncul ketika Courage sedang dalam kondisi darurat. Come on! Tapi entah kenapa ketika Scooby mendengar suara ini, dia tiba-tiba jadi kayak bergerak nggak jelas gitu. Dan ia pun pergi meninggalkan para gengnya menuju sebuah tempat yang bernama Nowhere. Dan di sana ia pun sampai di sebuah rumah yang berada di tempat antah berantah. Yap, ini adalah rumah dari Courage. Sementara itu di dalam rumah tersebut, Courage juga mendengar suara yang sama dan ia juga menunjukkan tanda-tanda yang dialami oleh Scooby. Jujur aja gue agak kurang suka dengan scene ini karena ya seingat gue suara ini tuh digunakan ketika suasana sedang intensnya gitu loh. Tapi film ini malah menggunakan suara ini untuk menampilkan seekor anjing yang tiba-tiba bergerak nggak jelas, kayak lagi mau joget gitu. Well, kita lanjut aja. Setelah itu, Eustace yang sudah tidak tahan dengan kelakuan Courage langsung menakutinya agar ia pergi. Ketika di luar rumah, Courage akhirnya bertemu dengan Scooby. Di tengah pertemuan mereka, tiba-tiba sekumpulan serangga raksasa muncul dari tanah. Dan kita ditampilkan dengan intro dari film ini. Kalau gue harus memberikan rating, maka gue bakal berikan 6,5 dari 10 untuk intronya. Intronya sendiri ya nggak begitu buruk dan juga nggak bagus-bagus banget. Setelah itu, para geng datang untuk membantu Scooby dan Courage. Ketika mereka sedang menyelidiki serangga sisada yang entah kenapa memiliki ukuran yang sangat besar, Muriel muncul untuk mengajak Scooby dan para gengnya untuk mampir makan malam. Dan oh ya, hal yang bikin gue senang dan sekaligus sedih adalah Muriel disuarai oleh original voice aktornya, yaitu T. White. Dan sekaligus ini merupakan acting terakhirnya sebelum ia wafat. Oh damn, what a legend. Untuk Eustace sendiri, ia memang disuarakan oleh aktor yang berbeda. Namun gue beneran terpukau dengan aktor baru ini, karena ia mampu menghidupkan karakter Eustace yang sangat ikonik dengan sifat pemarahnya. Untuk performanya, beautiful, 10/10. Ketika mereka sedang makan malam, Scooby dan Courage harus berhadapan dengan makhluk yang tiba-tiba muncul dari wastafel. Sementara para geng yang lain sedang sibuk mengobrol dengan Muriel. Entah kenapa di momen ini mereka semua jadi buta mendadak. Like, dude, kayak itu Courage dan Scooby jelas-jelas lagi kesulitan, tapi entah kenapa mereka lebih berfokus pada omongan nenek-nenek. Ya gue tahu ini sebenarnya bagian dari lelucon aja, tapi tetap gue ngerasa agak aneh aja dengan scene ini. Tiba-tiba salah satu sisada raksasa muncul di punggungnya Shaggy. Setelah serangga itu berhasil dibuang, Scooby, Courage, dan Shaggy mencoba untuk melakukan terapi dalam menghilangkan rasa takut mereka. Tiba-tiba seseorang mengetuk rumah Courage. Dan ketika Daphne melihat keluar, ia menemukan sebuah surat yang berisi undangan dari wali kota. Setelah itu, mereka pun bersiap untuk pergi menemui wali kota untuk menanyai semua keanehan yang baru saja terjadi. Namun ketika mereka baru saja berangkat, tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh Scooby dan Courage diambil alih oleh seekor sisada raksasa. Dan kita pun ditampilkan dengan adegan balapan ala Fast and Furious. It's been a long day. Like seriously, mereka harusnya mengganti judul film ini. Singkatnya, para geng berhasil menyelamatkan Scooby dan Courage. Namun mobil traktor milik Eustace harus dikorbankan. Still be okay. Setelah itu, mereka pun sampai di tempat tinggal wali kota. Yang mana bangunannya sendiri mengingatkan gua dengan kastil yang ada di kartun Scooby-Doo versi lama.
Di sana mereka disambut oleh pelayan menyeramkan yang di sepanjang film ini bakal suka memberikan jumpscare. I'll get a new mustard. Surprise, motherfucker! Ketika mereka sampai di suatu ruangan, tiba-tiba kursi yang ada di sana mulai hidup dan ingin memakan mereka. Untungnya wali kota segera muncul untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah itu, sang wali kota mengajak para geng untuk makan malam dengan ala kadarnya. Di sepanjang segmen ini, kita ditunjukkan dengan berbagai macam easter egg dan juga callback dari berbagai villain yang pernah muncul di kartun Courage the Cowardly Dog. Bahkan sang reporter yang selalu muncul di opening kartun Courage juga tampil untuk menjelaskan mengenai daerah Nowhere, yaitu tempat di mana Courage dan keluarganya tinggal, yang entah kenapa selalu dipenuhi dengan berbagai macam keanehan. Sementara Fred, Daphne, Velma, Muriel sedang melihat-lihat museum, Scooby, Shaggy, dan Courage pergi ke dapur untuk membuat makan malam. Untuk Eustace, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba mereka bertiga dikejar oleh sisa raksasa yang sebelumnya sempat mencuri mobil Eustace. Dalam pelariannya ini, Fred, Velma, Daphne, dan Muriel masuk ke sebuah ruangan rahasia. Di sana mereka menemukan sebuah mesin yang digunakan untuk menyiarkan sinyal yang didengar oleh Scooby dan Courage. Meskipun sinyal ini hanya bisa didengar oleh hewan saja, namun sebenarnya sinyal ini digunakan untuk menghipnotis beberapa orang. Tiba-tiba Scooby, Shaggy, dan Courage muncul dan sekaligus menghancurkan alat penyiaran tersebut. Tidak hanya itu saja, mereka tiba-tiba merasakan sebuah anomali yang mengakibatkan berubahnya kekuatan gravitasi. Sementara itu, Eustace didatangi oleh beberapa orang yang terkena hipnotis dari sinyal sebelumnya. Mereka datang sambil membawa berbagai macam harta, mulai dari uang, emas, hingga berlian. Tidak hanya itu saja, kita juga ditampilkan dengan momen paling aneh yang ada di film ini. Yes, yang gue maksud di sini adalah scene di mana Eustace melakukan rap. Like, okay, I don't know he can do that. Dan gue bingung entah kenapa mereka membuat scene ini. Meskipun harus gue akui lagunya cukup oke sih, tapi ya nggak bakal gue denger juga sih untuk berikutnya. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada comfy, my sugar daddy. Sementara itu, Scooby dan para geng sampai di dekat ladang jagung, yang sebenarnya tidak jauh dari rumah Courage. Namun dikarenakan Shaggy dan Scooby tidak berani memasuki ladang jagung, biasanya para geng harus memberikan mereka Scooby snack agar mereka berani. Tapi kali ini Muriel muncul dengan membawa Courage snack, yang mana itu sebenarnya merupakan kue biasa yang dibuat oleh Muriel lalu dimasukkan ke dalam toples yang bertuliskan Courage snack. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam ladang jagung di mana mereka kembali dikejar oleh sisa raksasa. Tapi kali ini para geng berhasil diculik oleh kawanan sisada dan hanya menyisakan Courage dan juga Scooby. Di tengah putus asanya, Courage mengajak Scooby untuk mencari bantuan lewat komputer milik Courage. Ketika Courage menghubungkan tablet milik Velma ke komputernya, sang komputer menjelaskan bahwa terdapat sebuah meteor yang tertimbun di bawah tempat tinggal Courage. Dan meteor inilah yang bertanggung jawab atas berbagai keanehan yang terjadi di tempat tinggal Courage. Okay, so there is lore in this cartoon? That's very unexpected. Setelah itu mereka berdua menggali ke bawah tanah dan sampai di tempat meteor itu bersarang. Tidak hanya itu saja, mereka juga berhasil menemukan dan sekaligus menyelamatkan para geng. Meskipun begitu, mereka juga harus berhadapan kembali dengan sang sisada raksasa untuk kesekian kalinya. Ketika sang sisada mendapatkan batu meteor itu, ia memperbesar ukuran tubuhnya menjadi lebih besar lagi. Dan di momen ini juga, Courage mendapatkan pengembangan karakter di mana ia kini lebih berani dalam menghadapi masalah. Tapi ya, ujung-ujungnya dia bakal takut lagi sih. Singkatnya, ia pun berhasil mengalahkan sang sisada raksasa dan sekaligus mengurungnya. Ketika para geng membuka topeng sisada, ternyata sang wali kota lah dalang dari semua ini. Namun Velma menunjukkan bahwa sang wali kota sebenarnya adalah robot yang dikendalikan oleh musuh bebuyutan Courage, yaitu Cats dan LeQuack. I'm Cats, mastermind and evil genius. And I am the Quack, world-renowned thief of the most highest skill. Cats menjelaskan ketika mereka berdua mengetahui bahwa terdapat sebuah kekuatan gelap yang tersimpan di bawah Nowhere dalam bentuk sebuah meteor. Ia dan LeQuack bekerja sama untuk memanfaatkan gelombang keanehan dari meteor itu untuk menghipnotis orang-orang kaya agar memberikan harta mereka. Tiba-tiba sang pelayan wali kota datang mengungkapkan dirinya sebagai lieutenant dan jenderal yang sedang memata-matai pergerakan Cats dan LeQuack. Dan setelah terungkap, mereka pun mengamankan harta curian mereka berdua dan sekaligus menangkap mereka. Tetapi film ini ditutup dengan semua peran di dalamnya menari lewat bantuan meteor. Endingnya cukup aneh sih buat gua. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari film crossover antara Scooby dan Courage the Cowardly Dog. Well, gue cukup enjoy dengan crossover ini. Memang ini bukanlah yang sempurna, tapi kalau kita melihat dari berbagai macam media yang pernah melakukan crossover dengan Scooby-Doo, menurut gue Courage adalah yang paling menarik serta masuk akal. Tidak hanya itu saja, film ini juga dieksekusi dengan cukup baik. Tentu hal yang paling tidak terduga dari film ini adalah terungkapnya mengenai sumber keanehan yang terjadi di tempat tinggal Courage. Terlepas dari ini canon atau bukan, tapi buat gue ini merupakan sebuah sentuhan yang cukup menarik.
Untuk voice actor, nggak perlu dipertanyakan. Mereka semua dapat menangkap feel dari sumber originalnya. Untuk leluconnya sendiri, well, beberapa ada yang ditunjukkan untuk anak-anak, beberapa ada yang ditujukan untuk callback, dan ada beberapa yang sedikit membuat gue tertawa. Boom! There's a horrible, ugly monster driving that truck. Caution useless, dear. Overall, gue cukup suka dengan film ini, dan kalau gue harus beri rating, maka gue bakal berikan 7,8 dari 10. Oke, jadi begitulah seluruh pembahasan dari film Strike Out Nowhere, Scooby-Doo Meet Courage the Cowardly Dog. Dan terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. He love me, he give me all his money.